Program Studi Pendidikan Ekonomi kelas Indralaya angkatan 2024, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya dengan NIM 0603 1282 429027. Adapun tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Pengembangan Media Pembelajaran Ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan media pembelajaran sederhana yaitu dengan Smart Spinboard atau papan putar pintar. Smart Spinboard atau papan roda putar adalah media pembelajaran interaktif yang berbentuk papan dengan roda putar yang berisikan berbagai pertanyaan ataupun konsep-konsep yang terkait dengan pembelajaran ekonomi. Nah, adapun sasaran pengguna media pembelajaran Smart Spinboard ini tadi yaitu siswa-siswi SMA kelas 10 dengan materi yang akan dikembangkan yaitu pengantar ilmu ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai dari penggunaan media Smart Spinboard ini tadi yaitu 1. Memahami konsep dasar ekonomi seperti kelangkaan, kebutuhan, produksi, distribusi, konsumsi, dan lain sebagainya. Yang kedua, meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran ekonomi. Yang ketiga, mendorong diskusi dan berpikir kritis tentang konsep ekonomi. Yang keempat, mengembangkan keterampilan problem solving melalui permainan interaktif. Adapun alat dan bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran seperti Smart Spinboard ini tadi yaitu 1. Kardus, 2. Karton lipat, 3. Spidol cat warna-warni, yang keempat sticky note, yang kelima kertas manggis, yang keenam gunting, yang ketujuh double tip, dan yang terakhir adalah paku ataupun peniti sebagai poros dari roda tersebut. Adapun tata cara atau langkah-langkah dalam membuat media pembelajaran sederhana melalui Smart Spinboard ini tadi yaitu yang pertama, potong kardus menjadi berbentuk lingkaran, di mana lingkaran ini akan menjadi porosnya nanti atau roda. Kemudian yang kedua, bagi lingkaran menjadi 10 bagian, lalu diberi warna yang berbeda di setiap bagiannya. Kemudian yang ketiga, tuliskanlah istilah ekonomi yang berbeda pada setiap bagiannya. Kemudian yang keempat, tulis pertanyaan dalam sebuah sticky note. Yang kelima, bentuk kardus menjadi kotak kecil sebanyak 10 buah sebagai kotak pertanyaan yang diisi sticky note masing-masing dalam istilah ekonomi. Kemudian yang keenam, pasang roda pada kardus lingkaran di tengah dengan paku agar dapat berputar. Kemudian yang terakhir, buatlah panah dari karton untuk menunjukkan hasil putarannya. Adapun cara mengembangkan media tersebut ataupun langkah-langkah dalam menggunakan media ini yaitu yang pertama, siswa bergiliran memutar papan spin untuk memilih kategori atau konsep ekonomi yang akan dibahas. Kemudian yang kedua, ketika panah berhenti pada satu bagian, siswa diberikan kotak yang berisi pertanyaan atau studi kasus sesuai hasil putaran tadi, di mana kotak ini berisi sticky note yang dimana di sticky note tersebut terdapat pertanyaan tentang materi. Kemudian yang ketiga, siswa diminta menjawab atau mendiskusikan jawaban dalam kelompok atau individu. Jika benar akan diberikan reward dan poin, jika salah maka diberikan hukuman challenge seperti bernyanyi atau yang lain sebagainya. Kemudian yang keempat, ketika siswa tidak dapat menjawab, boleh dibantu oleh siswa yang lain dan poin dan reward direbut oleh siswa yang menjawab dengan benar tadi. Yang kelima, guru memberikan klarifikasi yaitu berupa penguatan tentang jawaban yang diberikan. Nah, ini merupakan gambaran dari Smart Spinboard tadi, di mana siswa dapat memutar roda dan dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan panah berhenti. Nah, misalnya panah berhenti di istilah kelangkaan, maka siswa tersebut akan diberikan kotak dengan istilah kelangkaan dan akan memilih pertanyaan yang ada dalam kotak kelangkaan tadi dengan materi kelangkaan. Begitu juga dengan seterusnya dan dengan istilah-istilah lainnya. Adapun kelebihan dari media pembelajaran sederhana yaitu melalui Smart Spinboard ini tadi yaitu di mana Smart Spinboard ini membuat siswa masuk ke dalam pembelajaran interaktif dan menyenangkan dengan meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua dapat digunakan di berbagai mata pelajaran.
tidak hanya berfokus pada pembelajaran ekonomi saja. Kemudian yang ketiga, dapat meningkatkan motivasi siswa dengan belajar sambil bermain. Kemudian yang keempat, media Smart Spinboard ini gampang dibuat dan menggunakan bahan-bahan yang sederhana yang dapat kita temui di sekitar kita. Smart Spinboard ini juga memiliki kelemahan, di mana Smart Spinboard ini memerlukan ruang yang cukup agar rodanya dapat berputar bebas. Kemudian jika waktu terbatas, maka tidak semua siswa mendapat kesempatan untuk bermain. Kemudian dapat kurang efektif juga jika siswa berfokus pada permainan saja. Oleh sebab itu, membutuhkan bimbingan guru agar tetap sesuai dengan metode atau tujuan pembelajaran. Smart Spinboard ini adalah media pembelajaran sederhana, namun Smart Spinboard ini sangat efektif dalam mengajarkan pengantar ekonomi secara interaktif. Dengan pendekatan ini, siswa mampu terlibat dalam pembelajaran dan memahami konsep ekonomi dengan lebih baik. Media ini juga bisa dikembangkan lebih lanjut, seperti menambahkan unsur digital atau aplikasi lainnya untuk memperluas penggunaannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai media pembelajaran sederhana dengan Smart Spinboard. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih.